Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Medan dimanapun kalian berada. Ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa dan dapat melaksanakan pembelajaran kita yang bertepatan pada pertemuan ke-6 untuk bidang studi PPKN. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan ke-6 kali ini, materi pembelajaran kita adalah bab 2, norma dan keadilan, dengan subpokok materi 2, macam-macam norma. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita. Dua, macam-macam norma. A. Norma kesusilaan. Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan kebaikan. Sebagai contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan salah. Norma kesusilaan sebagai bisikan suara hati nurani memiliki keterkaitan dengan norma agama. Hal itu mengandung arti bahwa ajaran norma agama juga mengandung kaidah kesusilaan, seperti jaga kehormatan keluargamu, niscaya hidupmu akan penuh martabat. Norma kesusilaan juga dapat memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti dilarang menghina nama baik seseorang. Seseorang yang menghina orang lain akan dihukum pidana, dan secara nilai kemanusiaan, ini merupakan pelanggaran kesusilaan. Norma kesusilaan juga menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk, serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia. Karena norma susila berasal dari hati nurani. Bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan menyesal karena perbuatan salahnya tersebut. B.
norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain di dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan. Boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuk norma kesopanan. Oleh karena norma ini terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang selama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat. Antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Tata cara dalam pergaulan di dalam masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Lama-kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Beberapa pendapat ahli membedakan antara norma kesopanan dengan kebiasaan dan hukum adat. Kebiasaan menunjukkan pada perbuatan yang berulang-ulang dalam peristiwa yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Sedangkan adat istiadat adalah aturan atau kebiasaan yang dianggap baik di dalam masyarakat tertentu dan dilakukan secara turun-temurun. Salah satu perbedaan kebiasaan dengan adat istiadat adalah kekuatan sanksi pada keduanya. Sanksi terhadap pelanggaran kebiasaan tidak sekuat sanksi pelanggaran terhadap hukum adat. Contoh pulang kampung saat menjelang perayaan Idul Fitri, Natal, atau hari besar keagamaan lainnya merupakan kebiasaan sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, apabila seseorang suatu saat pada perayaan tersebut tidak pulang kampung, maka sanksi dari masyarakat tidak sebesar orang yang melanggar aturan adat tentang perkawinan. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang. Berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut di dalam masyarakat. Contoh, berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Bagi masyarakat di daerah pedesaan,
pelanggaran ini akan mendapat teguran lebih tegas dibandingkan di dalam masyarakat perkotaan. Apakah masih ada faktor lain yang memengaruhi kekuatan sanksi norma kesopanan? Itulah materi kita pada bab 2 tentang norma dan keadilan. Sekarang, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Di antaranya adalah 1. Apakah yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Pertanyaan yang kedua, coba kamu tuliskan 2 contoh norma kesusilaan. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan norma kesopanan? Pertanyaan yang keempat, coba kamu tuliskan 3 contoh norma kesopanan di dalam masyarakat. Dan pertanyaan yang kelima, menurut pendapat ahli, apakah yang membedakan antara norma kesopanan dengan kebiasaan dan hukum adat? Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih karena telah mengikuti pelajaran PPKN kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.